Halo pemirsa, Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Najwa Luna. Dan saya Afana Syafa. Kita menghadirkan 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube kami, National Televisi Official. Happy Weekend! Happy lagi ketemu weekend dan ini sudah akhir bulan banget. Kalau dengar akhir bulan pasti kamu bahagia ya. Bahagia banget. Seperti beberapa berita hari ini yang kita tayangkan, kita harapkan walaupun ada berita yang kita sedih, tapi bisa membawa kebahagiaan untuk mereka yang menontonnya. Semoga saja. Diawali dari Banyuwangi, Ibu asuh Resa Rizky Rosano buka suara usai gugatan ke Denada viral. Ini salah satu berita yang sangat menarik ya. Betul. Dalam beberapa bulan terakhir. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Hubungan Resa Rizky Rosano dengan Denada Tambunan sebagai ibu dan anak kandung bukanlah isu semata. Kabar hubungan Resa dan Denada sebagai ibu dan anak kandung merupakan sebuah fakta yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan keluarga. Ratih, adik ipar dari mendiang Emilia Contessa yang selama ini mengasuh Resa pun ikut buka suara. Seakan membenarkan jika Resa merupakan anak kandung dari Denada, Ratih mengaku dulunya mau merawat Resa setelah almarhumah Emilia Contessa memintanya untuk merawatnya. Meski Emilia Contessa tak menjelaskan secara gamblang jika Resa merupakan anak dari Denada kepada Ratih, namun pihak keluarga besar sudah mengetahui jika Resa memang benar anak kandung dari Denada yang lahir di luar pernikahan. Bahkan menurut Ratih, Emilia Contessa sempat menitip-nitipkan Resa kepada saudara yang lainnya. Karena rasa iba melihat kondisi Resa waktu bayi, dengan penuh kerelaan hati, Ratih pun mau merawat Resa sejak bayi yang hingga kini memasuki usia 24 tahun. Namun selama ini Resa tak mendapatkan sedikit pun kasih sayang dari Denada sebagai ibu kandungnya. Tak hanya materi, bahkan Denada pun tak pernah menanyakan bagaimana kabar Resa selama ini kepada Ratih. Resa pun seakan tak diakui sebagai anak kandung oleh Denada. Selama ini Resa mengenal dan memanggil Denada dengan sebutan Mbak atau Kakak. Ratih juga membantah jika Resa pernah diberi susu dan mobil oleh Denada, karena mobil yang dimaksud memang diterima oleh Resa dari Emilia Contessa. Namun mobil tersebut sudah diminta lagi oleh Emilia Contessa selanjutnya dijual. Ratih juga membenarkan bahwa Resa pernah bekerja sebagai sopir pribadi Emilia Contessa selama masa kampanye dan mendapatkan upah 2,5 juta rupiah per bulannya. Padahal jika memang benar Resa merupakan anak kandung dari Denada, Resa merupakan cucu kandung dari Emilia Contessa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Ini memang kasusnya agak panjang ya, dan juga pihak dari Denadanya belum buka suara terkait hal ini. Apalagi seperti kita ketahui, yaitu Rizky Rosano, Resa Rizky Rosano, tepatnya usianya kan sudah remaja ya. Dan kasus ini baru mencuat beberapa waktu belakangan setelah Emilia Contessa meninggal dunia. Dan adanya hal ini, Ratih yang merupakan adik ipar mendiang Emilia Contessa mengaku bahwa status Resa sebagai anak kandung Denada bukanlah isu semata, melainkan fakta yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan keluarga. Bahkan Ratu juga menyebut bahwa dirinya merawat Resa itu sejak bayi atas permintaan Emilia Contessa yang talian adalah ibu kandung dari Denada atau nenek dari Resa. Dan selama ini Resa dikatakan tidak mendapat kasih sayang maupun perhatian dari Denada baik secara moral maupun materi. Bahkan tidak diakui sebagai anak dari Denada dan menegaskan bahwa Resa pernah bekerja sebagai sopir pribadi Emilia Contessa. Dan memang hal ini menjadi hal yang sangat menarik bagi warganet terkait dengan polemik antara Denada dengan Resa yang mengaku sebagai anak biologisnya dan mendapat tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat. Ya, ini juga memicu berbagai reaksi dari netizen ya yang ikut atau kasus ini sudah menjadi konsumsi publik bahwa diketahui ternyata si Resa adalah anak dari Denada. Tapi sejauh ini memang dari warganet sendiri ada yang berpihak pada Denada, tetapi ada juga berpihak pada Resa karena kita masih sama-sama belum mengetahui seperti apa kebenaran dan kejelasan dari berita yang sampai sekarang masih dalam proses persidangan ya. Betul. Kita berharap ini segera mendapatkan titik terang sehingga sehingga nanti isu ini bisa segera menemui titik terangnya. Kita beralih dari Banyuwangi menuju ke Sumatera Barat. Kejari Padang tetapkan anggota DPRD Sumatera Barat sebagai tersangka kasus korupsi. Nah ini, pasti kasus seperti ini akan ramai karena membuat netizen geram. Apalagi menyangkut pejabat negara. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia.
Anggota DPRD Sumatera Barat Beni Saswin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi distribusi semen oleh BNI di Padang. Dalam perkara ini, Beni Saswin mangkir dari Pengadilan Penyidik Kejaksaan Negeri Padang untuk ketiga kalinya. Penyidik Kejari Padang menilai sikap Beni Saswin menunjukkan itikat yang tidak kooperatif, mengingat BSN tidak pernah memenuhi panggilan meskipun proses penyidikan tengah berlangsung dan keterangan dari yang bersangkutan diperlukan untuk melengkapi berkas perkara. Untuk itu, penyidik telah meminta dan berkoordinasi dengan imigrasi dilakukan pencekalan ke luar negeri terhadap anggota DPRD Sumbar yang baru menjabat 1 tahun tersebut. Sementara itu, Imigrasi Padang memastikan telah mencekal salah seorang anggota DPRD Sumbar yang sedang menghadapi masalah hukum untuk meninggalkan tanah air. Berdasarkan data di imigrasi tahun 2025 lalu, yang bersangkutan tercatat beberapa kali keluar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta dan dari Batam. Dari Padang, Sumatera Barat, Arabir Kariwi, National TV melaporkan. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga ya. Betul, yang hal ini buat pasti ketahuan. istilah ini ya. Dan menjadi berita yang juga sangat viral di medsos kami karena warganet geram dengan ulah anggota DPRD yang diduga terlibat kasus korupsi. Dan anggota DPRD Sumatera Barat Beni Saswin ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal dan bank garansi distribusi semen oleh BNI di Padang, namun yang bersangkutan telah 3 kali mangkir dari Pengadilan Penyidik Kejaksaan Negeri Padang. Dan hal ini pun juga mendapat tanggapan dari pihak penyidik yang jelas-jelas menilai bahwa Beni Saswin tidak kooperatif dalam persidangan, dalam memenuhi panggilan, sehingga berkoordinasi dengan pihak migrasi untuk melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Beni Saswin. Ya, pihak Imigrasi Padang memastikan pencekalan telah dilakukan mengingat berdasarkan data tahun 2025 lalu, yang bersangkutan tercatat beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Batam. Ya kalau gitu takutnya nanti benar-benar menghilang ya. Dan ini juga menjadi kasus yang sebenarnya bukan pertama kali terjadi, ada korupsi yang melibatkan seorang pejabat negara, apalagi ini tentang anggota DPRD. Iya, yang seharusnya netizen itu geramnya karena seharusnya bisa mewakili rakyat, betul, tapi malah mengambil keuntungan pribadi. Dan ini juga memang banyak yang menghujat ya, kenapa bisa seperti itu. Dan mereka ini juga rata-rata akhirnya mengatakan kurang begitu percaya ketika harus memilih kembali anggota dewan atau anggota mereka untuk duduk di kursi DPRD. Betul, sebenarnya kasus seperti ini bisa dijadikan pembelajaran ya untuk anggota-anggota lain agar tidak melakukan kasus serupa. Ya, supaya juga masyarakat semakin percaya dengan birokrasi yang ada di negara ini. Nah, kita masih punya beberapa berita menarik lainnya di segmen berikutnya, di antaranya ada klarifikasi guru SMK Negeri 3 Tanjabtim terkait video viral aksi pengeroyokan. Selengkapnya telah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan di segmen kedua kita punya 3 berita yang menarik. Dari Jambi, klarifikasi guru SMK Negeri 3 Tanjabtim terkait video viral aksi pengeroyokan. Ini juga menjadi berita yang sangat menarik ya. Betul. Banyak simpang siur mana yang benar dan yang tidak benar. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada Rabu 14 Januari 2026, Agus Saputra, seorang guru SMK Negeri 3 Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, memberikan penjelasan terkait insiden pengeroyokan yang menimpa dirinya pada Selasa lalu. Agus mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah siswa dari berbagai tingkatan kelas, usai terjadi ketegangan di dalam kelas yang diduga dipicu oleh perilaku tidak sopan salah seorang siswa. Kejadian pengeroyokan itu bermula saat Agus sedang memberikan materi pelajaran di kelas. Ia menegur seorang siswa yang dinilai berperilaku tidak sopan dan meneriakkan kata-kata tidak pantas kepada guru. Kontak fisik pun tak terhindarkan saat sang guru yang merasa terganggu akhirnya melayangkan tamparan ke arah siswa tersebut. Wawancara Agus. Dalam klarifikasinya, Agus membantah berniat melukai siswanya menggunakan sebilah celurit. Ia berdalih, senjata tajam tersebut diambil secara spontan dari ruang kantor untuk membubarkan massa siswa yang bertindak anarkis. Mengingat sekolah tersebut berbasis pertanian, peralatan seperti arit dan cangkul memang tersedia di lingkungan sekolah. Agus mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah siswa dari berbagai tingkatan kelas, usai terjadi ketegangan di dalam kelas yang dipicu oleh perilaku tidak sopan salah seorang murid.
Selain soal senjata tajam, sang guru juga menampis tudingan perundungan verbal terkait kondisi ekonomi siswa. Pernyataannya hanyalah untuk motivasi agar siswa tetap rendah hati dan fokus pada pendidikan. Meski mengaku mengalami trauma dan pengeroyokan, Agus masih enggan membawa kasus ini ke ranah hukum karena masih mempertimbangkan nasib para siswa yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Memang kasus ini seramai itu ya, bahkan mendapat views terbanyak di kanal YouTube kami. Dan ini juga menjadi kasus yang sebenarnya lagi-lagi mencereng dunia pendidikan karena melibatkan seorang pendidik dan guru yang notabene diawali dari dugaan sementara ya adanya pelanggaran atau attitude yang kurang baik dari siswanya. Dan lanjutan dari kasus ini, pihak guru juga mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada Rabu 14 Januari 2026. Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Berbak, Tanjung Jabung Timur, memberikan klarifikasi terkait insiden pengeroyokan yang menimpanya oleh sejumlah siswa. Dan Agus juga menyebut bahwa kejadian itu berawal dari teguran terhadap seorang siswa yang berperilaku tidak sopan saat KBM yang berujung kontak fisik dan memicu amarah siswa lain hingga terjadilah pengeroyokan itu. Dan memang dari pihak Agus membantah kalau ada niat untuk melukai sang murid dan niat awalnya hanya untuk menegur. Tapi memang dari pihak siswa dan guru ini sangat pro kontra ya, pendapatnya berbeda menyesuaikan POV masing-masing. Dan ia juga menampi tudingan perundungan verbal dan menyatakan ucapannya bersifat motivasi saja. Itu menurut pengakuan Agus sebagai gurunya. Dan berdasarkan siswanya mengaku kalau salah satu siswa sempat dikatai kalau tidak mampu jangan berbuat yang aneh-aneh. Dikatakan miskin seperti itu. Ya? Betul, itu memicu rasa tersinggung dari pihak siswa sehingga temannya yang membela turut melakukan aksi pengeroyokan kepada pihak Agus. Ya, dan Agus sendiri juga tidak berniat untuk bawa masalah ini ke ranah hukum. Betul, semoga kini kasus tersebut sudah menemukan titik terang atau jalan tengahnya dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Baik, dan kita ke berita yang lain masih mengenai guru. Komisi 3 DPR RI tuntaskan kasus guru Triwulansari secara restoratif justice. Hampir sama kasusnya, tapi kalau Triwulansari ini tentang potong rambut. Kedisiplinan sebenarnya. Betul. Ya. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Kasus yang menjerat guru honorer SD Negeri 21 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi, Triwulansari 34 tahun, resmi dinyatakan selesai melalui mekanisme restoratif justice. Keputusan ini diambil usai anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan bersama 5 anggota Komisi 3 lainnya melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Jambi pada Kamis siang 22 Januari 2026. Selain Kapolda Jambi dan Kapolres jajaran, kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Jambi ini juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Kajari jajaran, serta Kepala BNN. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan mengapresiasi langkah Polda dan Kejati Jambi yang telah menyelesaikan kasus ini sesuai dengan tata cara KUHP yang baru. Ia menegaskan hubungan antara guru dan murid harus dilandasi rasa hormat serta etika yang baik supaya persoalan serupa tidak kembali terulang. Sebagai langkah preventif, Komisi 3 DPR RI juga meminta jajaran kepolisian dan kejaksaan di Jambi untuk lebih sering hadir di sekolah-sekolah. Salah satunya dengan menjadi inspektur upacara pada hari Senin guna memberikan edukasi hukum bagi para siswa dan tenaga pengajar. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Nah, memang kadang niat yang baik bisa dipandang salah ya, tapi entah siapa yang benar, semoga saja bisa menemukan titik tengahnya juga. Ya, seperti yang sedang menjerat Triwulansari, seorang guru honorer di SD Negeri 21 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi ini, di mana ia resmi, maksudnya kasus itu diselesaikan resmi secara mekanisme restoratif justice. Bahkan saking ramainya kasus ini, Komisi 3 DPR RI juga sampai melirik kasus ini dan melakukan mediasi untuk mendengarkan keterangan dari Triwulansari. Bahkan untuk menyelesaikan, melakukan kunjungan juga ya ke pihak Mapolda Jambi pada Kamis atau sesudah peristiwa itu terjadi. Hinca Panjaitan mengapresiasi langkah Polda dan Kejati Jambi yang dinilai telah menyelesaikan perkara sesuai KUHP terbaru, seraya menegaskan hubungan guru dan murid harus dilandasi etika dan saling hormat.
Dan langkah lain yang dilakukan sebagai upaya pencegahan, Komisi 3 DPR RI juga mendorong misalnya pihak kepolisian atau kejaksaan supaya lebih aktif hadir di sekolah, tujuannya untuk memberikan edukasi tentang hukum kepada siswa dan juga tenaga pengajar. Dan juga ini melibatkan wali murid dari siswa ya, yang juga tidak terima kalau anaknya katanya dipukul. Iya, kan sebenarnya di pihak sekolah sendiri sudah ada peraturan ya, ketika anaknya masuk sekolah dan lain sebagainya, sudah tahu seperti apa tata tertib dan lain sebagainya. Sehingga kalau tiba-tiba ada kasus, sebaiknya memang disampaikan lebih dulu ke keluargaan, tidak tiba-tiba langsung main ke ranah hukum. Ya untungnya yang ini bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice. Sangat perlu diapresiasi. Iya, lalu kita beralih ke berita selanjutnya dari Jawa Tengah. Sidang perdana tambang emas ilegal, advokat tolak dakwaan. Masih terjadi penambangan emas ilegal. Iya. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Hakim yang menangani kasus tambang ilegal itu antara lain Ketua Majelis Hakim Dian Anggraini, Indah Pokta, Jaksa Penuntut Umum Boyke Hendro Utomo, Sutrisno, Ernawati, dan Trianto. Dalam sidang perdana yang berlangsung pada Senin 19 Januari 2026, Joko Susanto selaku advokat para terdakwa tak hanya mengajukan perlawanan terhadap dakwaan, tapi juga mengupayakan pengalihan status penahanan bagi para kliennya menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Langkah itu diambil dengan alasan ketiganya bukan aktor utama, melainkan hanya sebagai buruh yang menjadi tulang punggung keluarga. Joko Susanto juga menyoroti kalau surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tak mencantumkan Undang-Undang Minerba terbaru yaitu Nomor 2 Tahun 2025. Joko Susanto juga menilai dakwaan bersifat obskur, libel atau kabur lantaran tidak menjelaskan secara rinci lokasi tambang yang dimaksud. Jaksa dinilai tak menyebutkan secara spesifik koordinat geografis maupun UTM yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara pertambangan. Joko Susanto juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto bisa mengabulkan permohonan pengalihan status penahanan menjadi tahanan kota atau rumah, serta membebaskan ketiga buruh harian lepas dari segala dakwaan. Sebelumnya dikabarkan kalau penahanan Slamet Marsono, Yanto Susilo, serta Gito Zainal Habidin membuat pihak keluarga keberatan karena mereka menilai penahanan tersebut keliru lantaran ketiganya hanyalah buruh harian lepas dengan penghasilan minim dan bukan aktor intelektual maupun penyandang dana dari penambangan emas ilegal itu. Sementara Soimah, kakak kandung Marsono, mengatakan kalau adiknya hanya bekerja sebagai buruh harian dan bukan aktor utama dalam dugaan tambang emas ilegal tersebut. Sedangkan Slamet, salah satu warga setempat, mengungkapkan kalau lokasi tambang yang dipermasalahkan itu sebenarnya sudah lama tutup total sebelum penahanan dilakukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Bagatan, Nasional TV melaporkan. Hati-hati ya, untuk pemerintah sekarang lebih tegas loh. Buktinya seperti ini aja bisa ketahuan. Betul sekali ya, seperti yang terjadi tentang sidang ini, di mana dalam sidang perdana kasus tambang emas ilegal yang digelar pada Senin 19 Januari 2026 dengan Ketua Majelis Hakim dan anggotanya, di mana mereka ini atau para terdakwa ini mengajukan nota perlawanan sekaligus permohonan pengalihan status penahanan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Dan selain itu, Joko atau advokat para terdakwa ini menyoroti surat dakwaan JPU yang dinilai kabur atau obskur libel karena tidak mencantumkan Undang-Undang Minerba terbaru Nomor 2 Tahun 2025 serta tidak menjelaskan secara rinci lokasi tambang baik dalam koordinat geografis maupun UTM. Dan tidak hanya dari para advokat, ternyata keberatan ini juga disampaikan oleh pihak keluarga yang menegaskan bahwa para terdakwa ini bukan penyandang dana atau tidak termasuk dalam aktor intelektual. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat ya, jadi belum tahu mana yang benar, mana yang tidak. Ya, bahkan sebenarnya lokasi tambang itu sudah lama ditutup. Betul. Itu yang disampaikan dari pihak yang diamankan ya, atau yang dianggap sebagai tersangka ini. Dan atas dasar itu, Joko Susanto meminta Majelis Hakim PN Purwokerto mengabulkan perlawanan, menyatakan dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima, serta membebaskan ketiga terdakwa dari segala dakwaan. Nah, ini dia. Ya mudah-mudahan ini juga nantinya akan mendapatkan solusi yang baik, karena seperti yang kita dapat infonya sampai hari ini, bahwa ketiganya itu adalah hanya seorang buruh. Betul. Jadi mereka ini bukan penyandang dana ataupun aktor intelektual. Iya, betul. Kita masih punya beberapa berita menarik lagi nanti di segmen yang ketiga. Di antaranya, dugaan penimbunan gas LPG 3 kg, Disperindak Kop dan Satpol PP turun tangan di Jambi.
Selengkapnya tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan kita sekarang berada di segmen yang kedua, diawali dari Jambi. Dugaan penimbunan gas LPG 3 kg di Sprindakop dan Satpol PP akhirnya turun tangan. Ya, ini lagi-lagi terjadi di Jambi ya. Baik, selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Kepala Bidang Perdagangan di Sprindakop Batanghari, Edi Sabara didampingi Kasatpol PP Batanghari, Ridwan Nur, melakukan pemeriksaan di pangkalan tabung gas LPG, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi. Kedatangan petugas disambut emosi warga sebab satu persatu keluhan disampaikan, mengungkap dugaan praktik penimbunan gas LPG 3 kg yang selama ini meresahkan masyarakat. Di hadapan warga, Edi Sabara menegaskan jika dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tegas akan diambil. Mulai dari sanksi ringan berupa pengurangan kuota distribusi hingga sanksi berat berupa pencabutan izin operasional pangkalan. Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menindak tegas oknum pangkalan nakal dan menjaga agar gas LPG bersubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. Dari Batanghari Jambi, Kemas Damiri, National TV melaporkan. Untung aja ya segera diketahui oleh warga sekitar. Iya. Tadi saya ngomong segmen 2 ya, ini segmen 3 sebenarnya ya. Sudah segmen 3. Segmen 3 tentang penimbunan gas LPG, di mana menindaklanjuti keluhan warga ini, Kepala Bidang Perdagangan atau Disperindak Batanghari Edi Sabara didampingi oleh Kasatpol PP Ridwan Nur melakukan pemeriksaan di pangkalan gas LPG 3 kg di Kelurahan Kampung Baru, Muara Tembesi. Tapi kedatangan petugas disambut emosi warga yang menyampaikan dugaan praktik penimbunan gas bersubsidi yang selama ini dinilai meresahkan masyarakat. Dan hal ini pun juga langsung ditanggapi, di mana di hadapan warga, Edi Sabara menegaskan kalau memang dugaan itu terbukti, pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi tugas kepada pelakunya. Dan Pemda Batanghari menegaskan komitmennya untuk menindak oknum pangkalan nakal dan memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran ke masyarakat yang berhak. Ya, sementara sanksi yang diberikan ya bisa mulai dari pengurangan kuota isi LPG-nya, bahkan tidak menutup kemungkinan pencabutan izin sebagai distributornya. Apalagi dalam video tersebut yang merekam adalah mama ya, jadi rame banget. Tiba-tiba diviralin. Sekarang kan gampang sekali viral ya. Iya, gampang dikit viral ya. Tapi kadang-kadang memang bawa dampak bagus karena kalau itu masalah. Tapi kita juga harus mengerti ya, ini benar atau salah. Konsumen harus pintar-pintar untuk menelaah kasus tersebut apakah benar atau tidak. Ya, dan mudah-mudahan kasus penimbunan LPG seperti ini, ya, terutama 3 kg yang diperuntukkan untuk warga kurang mampu atau warga miskin, bisa terselesaikan sehingga tidak terjadi kasus serupa. Ya, dan kini kita beralih ke berita selanjutnya masih dari Jambi. Gagal gasak motor, 2 residivis curanmor bersenpi rakitan diringkus polisi. Wah, ini ya. Sudah curanmor pakai senpi rakitan. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Seperti inilah rekaman CCTV saat 2 pria yang mengendarai sepeda motor trail berhenti di depan salah satu warung di kilometer 41 Desa Penerokan Kabupaten Batanghari, Jambi. Satu pelaku terlihat turun dan berupaya untuk menggasak motor metik yang terparkir. Namun sayangnya, aksi itu gagal total setelah seorang ibu keluar dari warung dan berteriak hingga membuat pelaku panik dan melarikan diri. Dampaknya, jalan poros desa Talang Pelita, Kecamatan Mestong itu mendadak tegang saat sejumlah warga melakukan pengejaran terhadap 2 pria yang diduga baru saja beraksi di wilayah Bajubang. Pelarian pelaku terhenti setelah unit Reskrim Polsek Mestong yang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Hengki Lesmana berhasil mengadang laju kendaraan pelaku. Satu pelaku bernama Firman, 48 tahun, tercatat sebagai warga Musi Banyuasin dan ia tak berdaya setelah diajar massa yang geram, hingga membuatnya harus dilarikan ke Puskesmas Tempino untuk mendapat perawatan medis. Firman sendiri diketahui merupakan residivis kasus curanmor yang sudah 4 kali masuk penjara. Dan tak berhenti sampai di situ, perburuan terhadap satu pelaku lainnya juga terus dilakukan. Hasilnya, sekitar jam 5 sore, warga Kelurahan Tempino mengamankan seorang pemuda bernama Muhammad Abdullah 23 tahun yang memiliki ciri-ciri identik dengan pelaku yang buron. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti yang cukup mengerikan.
mulai dari 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol lengkap dengan magazin dan 3 butir amunisi tajam, serta sebilah pisau panjang berukuran 60 cm yang dibawa untuk mengancam korban. AKP Hengki Lesmana, Kapolsek Mestong mengatakan, untuk proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti kini telah diserah terimakan ke unit Reskrim Polsek Bajubang Polres Batanghari. Selain sajam dan senpi rakitan, polisi juga mengamankan sepeda motor trail milik pelaku dan motor metik milik korban sebagai barang bukti. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Nah, untuk sekarang ada CCTV, jadi ada bukti. Jadi kalau CCTV nggak bisa dibohongi ya. Tentang kasus pencurian ini, di mana aksi pencurian sepeda motor gagal, ini terekam CCTV saat 2 pria atau pelaku yang mengendarai motor trail berhenti di depan warung di kilometer 41 Desa Penerokan, Batanghari, Jambi. Tapi untungnya ada warga yang melihat dan segera mengejar pelaku dan untungnya tertangkap dan tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. Ya, karena warga geram, ya otomatis pelaku pun menjadi bulan-bulanan dan dihajar oleh massa. Kedua pelaku kemudian dikejar warga dan berhasil ditangkap polisi di wilayah Mestong. Satu pelaku bernama Firman, 48 tahun, residivis curanmor dihajar massa dan dirawat di puskesmas. Sedangkan satu pelaku lain, Muhammad Abdullah, 23 tahun, diamankan kemudian. Dan dari tangan kedua pelaku ternyata petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti, mulai dari senpi rakitan, amunisi bahkan pisau panjang dan 2 unit sepeda motor. Dan kini kedua pelaku ditahan di Polsek Bajubang untuk proses hukum lebih lanjut. Ya, mudah-mudahan hal seperti ini bisa membuat jera ya. Tapi kalau melihat kasusnya atau riwayat dari 2 pelaku ini, kalau udah ngomong tentang residivis, berarti memang bukan kali ini saja mereka melakukan. Nggak kapok ya. Iya. Padahal punya 2 tangan, 2 kaki, lengkap bisa bekerja dengan halal, tapi malah memilih jalan seperti ini. Ya, semoga mereka bisa jera setelah ditangkap kali ini dan diamankan, dan warga sendiri kita sangat mengapresiasi ya, di mana mereka bisa kompak, solid ketika ada atau melihat pelaku kejahatan berarti ditangkap secara bersama-sama dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Kita sangat mengapresiasi. Dan itulah juga gunanya kamera pengawas ya, agar kejadian seperti ini bisa mendapatkan bukti. Baik, kita beralih ke Banyuwangi. Motor Mio diseruduk truk di Wongsorojo, Banyuwangi, 1 korban bocah meninggal dunia. Sampai ada korban jiwa ya? Betul, selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Seperti inilah video amatir warga yang merekam pasca terjadinya kecelakaan maut di Jalan Raya Situbondo, Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorojo, Banyuwangi pada Selasa pagi 13 Januari 2026. Dalam video itu, tubuh bocah laki-laki yang merupakan pelajar sekolah dasar tampak tergeletak bersih darah di jalan raya dan berada tepat di belakang sebuah truk. Korban berusia 7 tahun bernama Renan Farel ini tewas setelah sepeda motor yang ia tumpangi bersama ibu dan adik perempuannya tertabrak truk bermuatan mobil dari arah belakang. Bocah laki-laki itu meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka serius di kepalanya. Sementara ibu dan adiknya yang masih berusia 6 tahun berhasil selamat. Tapi keduanya harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka di sekujur tubuhnya. Tabrakan maut ini terjadi saat sepeda motor korban sedang melaju dari arah utara ke selatan. Tapi saat hendak menyeberangi jalan ke arah barat menuju lokasi sekolah, kendaraan mereka tertabrak truk bermuatan mobil dari arah belakang yang hendak mendahului truk lain di depannya. Akibatnya, sepeda motor dan ketiga korban sempat terseret di bawah kolong truk sejauh sekitar 10 meter. Selanjutnya, 2 korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan medis. Sementara jenazah korban tewas sempat dibawa ke Puskesmas Wongsorojo yang selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar sekolah dasar itu kini masih ditangani tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Memang dalam video tersebut mengundang simpati masyarakat ya, apalagi netizen yang menonton di kanal YouTube kami. Ya, saya ngeri juga lihat videonya ini tentang kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Situbondo, tepatnya di Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorojo, Banyuwangi. Dan dalam kasus ini, seorang bocah pelajar SD berusia 7 tahun bernama Renan Farel tewas di lokasi setelah sepeda motor yang ditumpanginya bersama ibu dan adiknya ditabrak truk dari arah belakang saat menyeberang menuju sekolah.
Ya kalau kita melihat kejadiannya, apalagi di jam sekolah, sebenarnya memang perlu waspada dan lebih hati-hati, terutama untuk Anda yang sering melakukan aktivitas banyak di jalan raya, supaya hal serupa tidak kembali terulang, apalagi sampai memakan korban jiwa. Ya namanya takdir ya Van ya, ibu dan adik korban memang selamat namun mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit, sedangkan korban tewas mengalami luka parah di kepala dan telah dimakamkan. Dan selanjutnya, pasca peristiwa ini terjadi, akhirnya kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan pihak Satlantas Polresta Banyuwangi untuk proses hukum selanjutnya. Ya untungnya si adik atau korban telah dimakamkan dengan layak dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Ya, memang ada beberapa catatan juga sebenarnya ya, selain pengendara sepeda motor yang juga hati-hati, sebaiknya pengendara yang lain, baik mobil roda 4 atau lebih, itu juga lebih waspada ketika melintas di jalur-jalur yang padat seperti depan sekolah atau tempat-tempat fasilitas umum perkampungan, supaya hal seperti ini bisa dihindari dan tidak terjadi lagi. Apalagi di waktu ramainya jalan raya ya, seperti pulang sekolah, pulang kerja, dan lain macam sebagainya, biasanya angka kecelakaan meningkat di jam-jam tersebut. Jadi sekaligus menjadi pelajaran bagi para orang tua ya, Betul. untuk lebih berhati-hati ketika membawa anaknya. Iya. Kita nanti masih punya segmen terakhir dengan 2 berita, satu diantaranya adalah Tersangkut jaring, warga Batanghari tangkap buaya sepanjang 3 meter. berita selengkapnya tetaplah di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan di segmen yang terakhir ini kita punya 2 berita yang juga sangat menarik. Dari Jambi tersangkut jaring, warga Batanghari tangkap buaya sepanjang 3 meter. Aku langsung merinding ya. Betul. Ya kalau ikan ini buaya. Buaya. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Inilah video penangkapan buaya yang masuk ke dalam jaring ikan milik warga Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari, Jambi pada Jumat 23 Januari 2025. Buaya tersebut akhirnya bisa dievakuasi oleh masyarakat setempat dengan cara menggunakan tali seadanya. Buaya itu pertama kali ditemukan oleh Amyadi, salah seorang warga yang berniat melihat ikan di dalam jaring. Tapi ia sontak kaget karena bukannya ikan yang berhasil ditangkap, melainkan seekor buaya berukuran sekitar 3 meter. Kejadian ini pun membuat geger dan sempat jadi tontonan masyarakat setempat. Amyadi mengatakan kemunculan buaya di dalam jaring ikan itu diketahui terjadi pada malam hari. Selanjutnya, ia pun sempat menghubungi tim BKSDA dan Damkar. Tapi karena tidak ada yang hadir, akhirnya bersama masyarakat setempat ia mengevakuasi buaya itu dengan menggunakan alat seadanya. Perlu diketahui saat binatang buas itu ditangkap sepertinya sudah banyak memakan ikan di dalam jaring, sehingga diduga terperangkap dengan sendirinya. Dari Batanghari, Jambi, Kemas Damiri, National TV melaporkan. Tapi memang setiap ada video kemunculan buaya itu selalu rame, Rob. Selalu ramai. Betul. Tapi kalau saya sendiri membayangkan ya, karena di daerah kita kan jarang ada buaya seperti itu. Ya, mungkin saya pilih kabur aja. Iya, daripada menyelamatkan ya, dan menyerahkan ke profesional. Iya, betul, BKSD atau Damkar dan lain sebagainya ya. Dan memang video ini viral tentang penangkapan seekor buaya sepanjang 3 meter yang sebenarnya terperangkap jaring ikan milik warga di Bajubang Laut. Dan buaya tersebut pertama kali ditemukan saat seorang warga hendak mengecek hasil tangkapan ikan, namun justru mendapati seekor buaya besar terjerat di dalam jaring. Ya, otomatis kejadian tersebut memang mengundang perhatian warga sekitar. Selain penasaran, mereka juga ingin tahu seperti apa ukuran buayanya yang ternyata sepanjang 3 meter dan meskipun gitu cukup bikin merinding warga setempat. Tapi ini terhitung untung atau enggak ini buat petani ikan ini? Nggak untung. Karena dugaan buaya ini terjerat itu karena tertarik dengan ikan yang ada di dalamnya. Oh, tapi jadi ikut malah makan terperangkap. ikannya. Iya, akhirnya dia malah terperangkap dan tidak bisa keluar dari jaring ikan itu. Dan warga pun sempat menghubungi pihak BKSDA dan Damkar, namun tidak ada yang datang. Akhirnya warga bersama-sama mengevakuasi buaya tersebut dengan menggunakan tali dan peralatan seadanya. Itu semalaman kayaknya ya. Kalau dari kasus ini atau video ini sebenarnya diduga buaya ini terperangkap pada malam harinya. Baru kita pada pagi hari, kemudian dievakuasi bersama-sama. Ya tentunya warga sekitar kemungkinan loh ya. Sudah terlatih terbiasa. mungkin ya. Iya. Jadi mereka ketika menangkap pun sudah tahu langkah apa saja yang harus dilakukan supaya mereka ini tidak sampai menjadi korban dari keganasan predator liar itu. Tapi untungnya Van, memang tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa.
dari penemuan buaya tersebut. Iya, karena buaya sendiri kan tidak berkutik ya, Betul. dia terjerat sehingga mau bergerak seperti apa dia tambah terjerat. Betul sekali. Dari wilayah Jambi kita beralih ke Banyuwangi, di mana Banyuwangi seluruhkan bantuan becak listrik gratis dari Presiden Prabowo. Selamat untuk menerima becak listrik gratis dari Presiden Prabowo. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 200 unit becak listrik gratis kepada para tukang becak di Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore 24 Januari 2025. Penyerahan bantuan digelar di Pendopo Sabah Suagata Belambangan. Bantuan becak listrik ini diserahkan langsung kepada mereka yang berhak menerima yang didominasi lansia dan telah melalui proses pendataan oleh pihak pemerintah daerah. Penyerahan diawali dengan prosesi simbolis dan penandatanganan berita acara serah terima kepada perwakilan yang berhak menerima. Program becak listrik ini merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo sejak tahun 2024. Program itu menyasar para tukang becak yang mayoritas telah berusia lanjut. Awalnya Prabowo berencana memberikan bantuan tunai, tapi bantuan itu kemudian dialihkan dalam bentuk becak listrik supaya lebih produktif dan sesuai dengan kondisi fisik para pembecak. Kendaraan tersebut didesain langsung atas arahan Presiden Prabowo dan diproduksi oleh PT Pindad dengan harga satu unit mencapai 22 juta rupiah. Selain itu, Kepala Negara berpesan agar becak bantuan yang telah disalurkan ini tidak diperjualbelikan. Karena itu, pendataan penerima dilakukan melalui pemerintah daerah. Para tukang becak pun mengaku senang dengan adanya bantuan becak listrik ini. Dengan kendaraan itu, mereka tak perlu lagi capek-capek mengayuh becaknya saat mengantar penumpang ataupun saat mengantar barang. Secara nasional, ada sekitar 11.000 becak listrik disalurkan kepada tukang becak di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ditargetkan, penyaluran serupa akan menyasar para tukang becak dan merata di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu membuka akses jalur operasional becak serta mendorong pemanfaatan becak listrik sebagai becak wisata. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan fasilitas pengisian daya atau port charging. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Meskipun Bapak Presiden Prabowo tidak hadir secara langsung, tapi pemberiannya sudah sangat mampu membahagiakan para pembecak di Banyuwangi. Sekali, apalagi jumlahnya mencapai ratusan ya. Kalau terhitung itu sebanyak 200 unit becak, di mana mereka menjadi sasaran adalah para pembecak yang lansia supaya tetap bisa produktif dan memang memberikan banyak hal baik bagi mereka. Dan program gagasan Presiden sejak 2024 ini menyasar pembecak lansia agar lebih produktif dan sesuai kondisi fisik dengan becak listrik produksi PT Pindad senilai 22 juta rupiah per unit. Dan memang walaupun diberikan secara gratis, tapi ada catatan sendiri dari Presiden Prabowo di mana untuk becak listrik ini tidak boleh diperjualbelikan. Harus dipakai untuk kebutuhan mata pencaharian untuk ya. Mencari ekonomi. Karena dengan adanya becak listrik, otomatis mereka akan terbantu ya dari biasanya mengayuh gitu kan. Mereka jadi nggak tinggal dipermudah. Dipermudah. Dan peminatnya juga pasti akan lebih banyak daripada yang tradisional yang mengayuh. Betul sekali. Ini di Banyuwangi baru 200 ya. Baru 200. Padahal kalau dari catatan yang ada sebenarnya itu sekitar 11.000 becak listrik disalurkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan ternyata akan diperluas lagi. Nah, betul harapan saya. Ternyata memang akan diperluas dengan dukungan Pemda untuk jalur operasional dan fasilitas pengisian daya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan meluas ke wilayah-wilayah yang lain yang memang ada transportasi becak listrik. Dan ini juga bisa mengurangi polusi udara ya, lebih efektif untuk menjaga lingkungan yang lebih asri. Iya, sekaligus pengenalan kendaraan ramah lingkungan ya. Iya, itu yang benar-benar menjadi contoh lah untuk mungkin perusahaan yang membutuhkan alat transportasi bisa menggunakan listrik juga sebagai sarana dengan contohnya becak listrik itu. Betul. Dan itu ternyata berita terakhir. Berita terakhir menyenangkan dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, dan jangan lupa untuk terus menonton kami dan kita pamit dulu dari Jurnal Weekend. Saya Najwa Luna. Dan saya Fana Syafa. Jangan lupa tonton terus dengan berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube kami, Nasional Televisi Official. Sampai jumpa.